Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinundang Novelia Malau dari Prodi Teknologi Energi Fakultas Teknik dengan NIM 23F30008. Berikut hasil presentasi UTS pemrograman saya. Baiklah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses input-input. Yang pertama itu include stdio.h. Ini adalah untuk menyatakan agar membaca file bernama stdio.h saat melakukan kompilasi. Nah, di sini juga include stdlib.h itu adalah untuk melakukan pengkonversian bilangan, alokasi memori dan lain-lain. Nah, di sini ada in main. Nah, ini nih berupa integer atau bilangan bulat. Jadi ini berupa integer atau bilangan bulat. Nah, fungsi main ini menjadi titik awal dan titik akhir saat melakukan program. Jangan lupa ini dikasih tubuh fungsi. Nah, tubuh fungsi ini di awal nih. Nah, kemudian saya kan ingin menginputkan itu pilihan, pembelian, jumlah, harga, stok total. Nah, karena ini produknya ada 13, maka pesanan yang saya tulis ini ada 13 juga nih. Jadi ini pesanan 1 sampai dengan 13. Nah, kemudian ada char. Char itu kan karakter. Nah, sehingga karakter ini huruf. Nih ulang, reset, stok. Nah, makanya saya ada karakternya nih di sini ada ulang, reset sama stok. Nah, di sini ada daftar harga. Nah, daftar harganya itu ini ada printf. Printf ini maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah nanti ketika di output ditampilkan di layar ini ada. Jadi nanti kita lihat ini ada nih di outputnya, ditampilkannya tuh ada nanti selamat datang ini ada. Setiap yang ada printf itu akan ditampilkan di output yang ada di layar. Nah, ini juga nanti ditampilkan. Nah, ini ada saya menulisnya seperti ini. Ini ada daftar kode dan harga aksesoris. Nah, kemudian kita langsung lanjut lagi ke do. Do itu adalah perulangan. Jadi perulangan ini untuk mengulang yang ingin di-outputkan gitu. Jadi misalnya masukkan kode produk yang ingin dibeli, itu nanti kita bisa mengulangnya tanpa harus menuliskan printf, scanf produk yang ingin dibeli. Nah, itu tidak perlu karena kita bisa menggunakan do. Nah, biasanya ini do yang saya gunakan itu adalah do sama while. Do sama while. Bener, tapi setahu saya iya benar. Do sama while. Nah, saya menggunakan do sama while. Do itu kan untuk melakukannya. Nah, pengecekannya itu nanti di while. Jadi kita melakukan perulangan dulu baru nanti pengecekannya. Nah, kemudian printf masukkan kode produk yang ingin dibeli. Nah, ini nanti yang akan diulang. Kemudian scanf-nya itu D. D itu kan integer atau bilangan bulat. Nah, ini nih menunjukkan alamat ke pembelian apa yang ingin dibeli. Nah, sama seperti ini. Masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Nah, ini integer sama integer jumlah. Nah, kemudian switch. Switch itu adalah sebuah percabangan. Jadi di dalamnya ini biasanya bisa berupa variabel. Ini di sini pembelian. Nah, di sini ada case-nya. Karena pesannya ini tadi sampai 13, maka saya menuliskannya itu case itu sampai 13. Nah, di sini juga ada if. If ini kan sebuah perulangan juga, tetapi di sini saya menggunakannya if sama else. Nah, kenapa if sama else? If itu tuh sebuah perulangan yang kalau ada else-nya ini dia tuh menyatakan dua statement. Jadi maksudnya adalah misalnya di sini iya, nah di sini tuh tidak gitu, teman-teman. Jadi di sini misalnya iya, di sini tidak. Misalnya nih, printf stok masih tersedia. Nah, di else-nya ini di sini kan habis. Nah, dia jadi dua statement. Makanya if sama else. Nah, kemudian totalnya ini kan jumlah. Nah, jumlah produk yang ingin kita beli
itu dikalikan dengan harga persatuannya. Nah, ini kenapa coba jumlahnya ini kurang dari 2? Maksudnya adalah jika jumlah kurang dari 2, nah karena stok di awal ini tadi, stoknya ini tadi kan, stok yang di pesanan yang pertama ini kan stoknya 2. Jadi, misalnya kalau jumlahnya kurang dari 2, itu dia stoknya masih ada, dia tersedia. Makanya saya buat ini printf, nanti di outputnya dia masih tersedia. Tetapi ketika dia melebihi dari 2, maka outputnya kehabisan stok. Jadi stoknya habis, seperti itu. Nah, ini ada break supaya untuk tidak menampilkan mengecek case berikutnya gitu. Jadi ada breaknya. Kemudian ini sama, itu juga if, tergantung dari apa yang saya data yang tadi di awal. Jadi ini juga 2, makanya jika jumlah kurang dari 2 ya dia masih tersedia. Tetapi ketika dia lebih dari 2, maka stoknya kehabisan. Umumnya sama, jika jumlahnya kurang dari 2 ini juga sama ya teman-teman. Kemudian ini juga sama. Nah, di case 7 ini kan, lah ini kenapa nggak pakai jika jumlah kurang dari 2, nah seperti yang di 8 ini, jika jumlah, nah ini teman-teman karena stoknya ini 0 gitu, stoknya 0, jadi kita tidak perlu menuliskan jika jumlah kurang dari 0, ya kan 0 ya 0 ya. Nah, begitu. Selebihnya sama. Ini default, ini maaf tidak ada kode produk tersebut di toko seluler Vinanda NM. Ya, kita kasih breaknya. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa ya, ini kita harus beri tanda titik koma di akhirnya, karena kalau tidak itu dia nggak bisa, dia error gitu. Ini kemudian kita melakukan output lagi, printf, apakah Anda ingin memesan produk lain lagi? Nah, pertanyaannya apakah? Nah, scanf kalau misalnya dia berupa variabel, makanya di sini char karakter, bukan D yang seperti di atas yang integer tadi. Nah, ini mengalamatkan untuk ulang. Nah, ini ada while kan. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada do, ada while. Ini untuk pengecekan kembali ulang. Nah, di sini. If total kurang dari 0, printf total pesanan kamu. Nah, ini nanti kita mengalamatkannya kita tulis nanti bilangan integernya berapa gitu. Kemudian ini ada if else lagi, sebuah percabangan lagi. Nah, ini if else, kemudian ini do, sebuah perulangan, printf and ketik ya. Ketik 0 tidak yakin, ini programnya. Makanya kalau setiap yang ya tidak, makanya scanf-nya itu bukan di D tapi di C. Dia mengalamatkan untuk mereset ini gitu, reset. Nah, teman-teman, ini kenapa dia ada sistem sistem CLS itu adalah ketika nanti saya memasukkan reset, menyetujui reset, nanti outputnya itu bersih gitu, maksudnya terhapus. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu nanti kita buktikan, kita compile, itu nanti outputnya tuh bersih gitu, terhapus. Jadi makanya dia sistem cells begitu. Kemudian di Goto ini adalah untuk mentransfer kontrol ke label. Nah, di daftar harga yang pertama tadi yang di atas ini, nah itu untuk ke label. Nah, itu. Kemudian ini else tadi karena ada if, printf. Nah, ini nanti yang akan di outputkan di layar. Nah, ini while, reset ya. Return ini adalah untuk menutup main dan mengakhiri program yang sudah ditulis. Begitu ini. Nah, jangan lupa dikasih tubuh fungsi akhirnya. Nah, coba kita kita compile. Kita run.
munculnya seperti apa. Nih teman-teman, hasil outputnya itu seperti ini. Itu bagus dulu. Nih, outputnya seperti ini. Ini yang tadi yang saya bilang printf tuh, ini muncul di outputnya, di layarnya seperti ini. Nih, yang pertama, masukkan kode produk yang ingin dibeli. Nih, saya mau beli produk misalnya di kode nomor 1. Saya mau beli kode nomor 1, di enternya, masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Nah, saya mau beli 2. Nih, ntar ini kita tarik ke atas. Apakah kamu ingin memesan produk lagi? Aku misal mau pesen lagi deh. Bentar. Masukkan kode produk yang ingin dibeli. Nah, saya misal tuh pengen yang aksesorisnya juga 8. Bentar. Masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Saya mau beli 1. Bentar. Apakah kamu ingin memesan produk lain lagi? Nah, pengulangan seperti ini karena kita pakai do tadi teman-teman. Jadi kita nggak perlu nulis ini sebanyak ini gitu, karena kita udah pakai do. Jadi mengulang terus. Apakah kamu ingin memesan produk lain lagi? Saya pikir cukup ya. Kita nanti enter. Ketik 1 ya, ketik 2 jika ingin berulang. Nanti kita coba yang riset ulang, tapi ini dulu. Tidak, saya tidak ingin meriset ulang. Oke. Bentar. Nih, ini outputnya begini teman-teman. Terima kasih telah memesan dan mempercayai produk kami. Selamat datang dan belanja kembali di toko sayur Vinandang Novelia. Oke. Nah, sekarang kita mau yang itu. Kita riset pesanan sama itunya, produknya habis nih. Misal nih, masukkan kode produk yang ingin dibeli. Kita pilih produk nomor 2. Kemudian masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Nah, kita buat 3. Apa yang terjadi? Nih, maaf, toko kami kehabisan stok smartphone tipe ini. Silakan untuk memesan kembali. Nah, seperti itu, dia habis, outputnya habis. Apakah kamu ingin memesan produk lagi? Jawabannya, aku pesan lagi deh karena habis. Terus masukkan kode produk yang ingin dibeli. Saya mau 9. Coba aksesoris. Masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Maunya misalnya 2. Enter. Apakah kamu ingin memesan produk lagi? Kita coba sudah. No. Enter. Apakah kamu ingin meriset ulang pesanan? Nah, coba kita bilang iya. 1. Enter. Nah, dia terhapus teman-teman. Dia nggak ada gitu. Itu karena tadi yang sistem CLS-nya itu tadi, makanya dia terhapus gitu. Dia otomatis nggak ada, dia membersihkan gitu teman-teman. Jadi coba kita yang lain lagi ya. Masukkan kode produk yang ingin dibeli. Kita mau 4. Produk apa? Jumlahnya 1. Terus apakah kamu ingin memesan produk lagi? Kita pesan lagi deh. Ya. Masukkan kode produk yang ingin dibeli. Kita mau beli apa ya? Beli Redmi Buds 12. Masukkan jumlah produk yang akan dibeli. 1. Apakah kamu ingin Tidak. Ntar. Apakah kamu kita tidak usah aja ya. Kita pesan jadi. Kita jadi pesan. Enter. Nah, ini teman-teman. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ada totalnya, kasirnya siapa, kemudian terakhirnya terima kasih telah memesan dan mempercayai produk kami. Selamat datang dan berbelanja kembali di toko seluler Vinandang NM. Demikian hasil presentasi UTS pemrograman saya. Sekian dan terima kasih.